Innal hamdalillah nahmaduhu rahman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakhluqu ummati illa bisnain bita'ni wa ta'un. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan subuh ini Allah menurunkan malaikat kepada kita untuk mengkifarati dan memberikan anugerah kepada kita semuanya. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada tahun 18 Hijriah, tepatnya pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, pada saat Umar bin Khattab mendatangi sebuah perbatasan antara Syam dengan Palestina, di daerah Uruk itu terjadi wabah virus yang hampir membunuh 3.000 umat Islam. Pada waktu itu terkenal dengan satu istilah namanya virus amwas. Dalam hadis disebutnya taun amwas. Kurang lebih 2.500 sampai 3.000 orang Islam meninggal dunia. Itu tahun 18 Hijriah. Ya. Konon virus itu diambil ataupun virus itu keluar dari unta, ya. Kemudian dulu atau beberapa tahun yang lalu ada yang disebut dengan MERS. Saat itu Umar bin Khattab dengan para sahabat ingin memasuki daerah itu, tetapi dicegat oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ya Umar, kalau engkau dengan para sahabat memasuki daerah itu, maka aku khawatir para sahabat yang lain akan mati sama. Lalu pada saat itu Umar tidak bisa memutuskan perkara. Kenapa? Karena Umar ditugaskan untuk berdakwah di daerah itu, Pak. Akhirnya Umar pada waktu itu dia galau, panggil para pemimpin muhajir, panggil pemimpin ansor, lalu tetap tidak bisa memutuskan apakah lanjut atau keluar. Di saat pada waktu itu ataupun permasalahan belum selesai, maka datanglah Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf kemudian bertanya, ya Umar, ada apa? Katanya. Kata Umar, ya Abdurrahman bin Auf, kami mengalami sebuah kejadian yang emang ini membuat kami tidak bisa memutuskan apakah kami keluar dari negeri ini kembali lagi atau kami masuk ke negeri itu. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idil ta'un, apabila ada wabah di satu daerah, maka kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal waman mata pihi bahwa syahidun, maka dia itu mati syahid bagi orang Islam. Tetapi waman yapirru pihi atau minhu, barang siapa yang dia lari dari sana, jadi artinya keluar dari sana, maka kata Rasulullah, maka dia itu orang yang seperti lari daripada apa? Lari daripada peperangan. Akhirnya karena Umar bin Khattab mendengar perkataan dari Umar ataupun dari Abdurrahman bin Auf sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk pulang. Dan orang-orang yang ada di dalam negeri itu tidak boleh keluar. Itu kata Rasulullah. Jadi tidak boleh baik yang sakit ataupun yang sehat. Itu nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la adwa illa biidnillah. Jadi orang yang sudah berada di daerah yang kena virus itu nggak boleh dibawa keluar karena dia akan menularkan virus di negara yang tidak kena. Itu hadis Nabi. Jadi permasalahannya kenapa virus ini masuk ke Indonesia? Karena orang Indonesia dibawa ke dia. Padahal sahur hadis Nabi mah teu kenging. Jadi orang yang kena dan orang yang tidak kena itu semuanya harus diam di sana. Kenapa? Karena ini ada masa inkubasi atau yang disebut dengan karantina medis namanya. Berarti Rasul ini udah pintar dari dulu, kejadian ini sudah ada, Pak. Jadi bukan sekarang ini itu.
Nah, jadi orang-orang yang ada di negara atau orang-orang dari negara lain yang berada di sana dibawaan. Kemudian orang Indonesia dibawa ke Indonesia, orang Jepang di sana ke Jepang, orang itu dibawa orang mungkin orang Brunei, orang mana. Akhirnya yang dia menurut mereka tidak kena, tetapi ternyata jadi membawa penyakit ke sini. Makanya Nabi mengatakan tidak bolehlah adwa, tidak ada penularan kecuali dibawa oleh orang atau orang itu dibawa ke negeri yang tidak ada apa-apanya. Nah, ini harus dikaji oleh para ahli ini. Kalau di sini ada ahli medis, coba ini kaji hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, Kitabut Tib. Beliau menyampaikan penularan tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Tetapi orang yang berada di negeri itu nggak boleh keluar, baik yang sehat ataupun yang sakit. Ya, baik yang sehat ataupun yang sakit. Itu harus dikarantina medis itu, ya. Nah, berarti bermasalahannya apa? Kalau dikembalikan kepada hadis Nabi, ya kita akan selesai sebetulnya, Pak. Ya. Dan makanya pada saat itu Umar bin Khattab menyampaikan, jadi akhirnya teh panik gitu seluruh dunia kalebet Indonesia. Jadi we nepikeun ka parebut naon? Pak diurang, parebut masker. Manya masker 1000-an jadi 50.000. Ya, nepikeun ka ditu masker di ditu ngantri Pak eta milarian masker. Duh ya Allah, ieu jadi rariweuh kieu nya. Nah, begitu. Padahal sebetulnya Rasulullah ataupun Umar bin Khattab sudah mewanti-wanti kepada kita. Berapa ratus ribu tahun Umar menyampaikan ataupun keterangan ini. Makanya dalam Qadaul Umar, kitab Qadaul Umar menyampaikan ada 4 ciri alam dunia ini sudah apa? Sudah tua. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi Bu terkena milarian masker Bu nya kalem wae naon da lain teu kenging sok wae ngan bilih we jadi riweuh nya teu kenging salam teu kenging kamo teu kenging balanya teu kenging ka mamana ngagaloler di imah maraot atung ke ya. Jadi akhirnya apa sagala dicarek ke jalmi pan jadi stres ya. Nah, kenapa? Karena Bapak-bapak Ibu-ibu nih di dalam salah satu jurnal BBC ada seorang profesor dokter yang menyampaikan orang Indonesia sebetulnya kuat Pak, imunitas tubuhnya kuat orang Indonesia. Kenapa? Karena kita berbeda dengan negara-negara yang lain katanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang Indonesia itu bakal kebal virus. Sebetulnya bukan kebal, hese asup cenah gitu. Dibandingkan negara yang lain. Pertama adalah apa? Geografis Indonesia berbeda dengan negara lain. Pertama adalah Indonesia ini geografisnya berbeda. Kalau negara lain Bu, kalau usum salju panas dingin begitu. Kalau Indonesia 1 hari saja udah beda Pak. Ngapoe beda alam urang mah. Coba. Aya bayeung yang, aya maleukmeuk, aya ceudem. Ya di mana idina ilmuna teu aya nya? Coba dina BMKB ada enggak ceudem? Enggak ada, orang isuk-isukan ini asa cara redem. Coba Pak, rek kumaha apa aya virus. Ya, jadi artinya Indonesia ini negara yang geografisnya berbeda. Terkadang hujan 2 hari halodo 3 poe moal aya di batur mah ieu teh. Ya, bagaimana Pak mungkin kita tidak tahu seperti ini. Makanya alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah di Indonesia. Aya bayeung yang ibu-ibu maka punggul meni bayeung yang sebenarnya tah eta teh aya muriang eta teh Bu cuaca naon Pak nu kitu nya. Nah, kemudian yang kedua apa? Orang Indonesia apa? Kuat perutnya Pak. Kenapa? Naon sababna orang Indonesia mah sagara beres. Tuangeun naon we asup ka urang mah Bu. Tong boro-boro corona, tongseng asup. Kapal selam asup. Nya, Merson masuk Pak tinggal. Seblak setan asup di urang mah. Kan aya seblak setan we asup kana beuteung. Ayeuna bade kumaha aya corona asup banyak naon setan di jero geus ngadaragohan. Ibu dai mata apa yang ditakutkan katanya orang Indonesia sagala beres batur mah Pak lamun makan keju kemudian roti urang mah tinggal Bu kejo seblak basreng baso we beranak Pak. Aya baso geuningannya basona badag geus gede piring di jerona anakan 13 seep ku nyalira. Mata begitu rek asup teh virus geus pinuh jerona ge aya baso 13. Bapak Ibu mau apa yang kita takutkan ya katanya. Jadi makanya katanya Arab Saudi sebetulnya tidak perlu menutup umroh bagi Indonesia. Orang Indonesia sebetulnya tidak membawa masalah. Ya. Akhirnya we baso udin ngahulang ayeuna teh Pak. Nu di Jeddah Bu, data anu maleuli atuh ayeuna. Da orang Indonesia hungkul anu meser eta teh, nu meser baso teh atuh. Begitu orang Indonesia di stop untuk tidak umroh, nya ngahulang atuh baso. Nah, ini artinya apa? Orang Indonesia bagus, Pak. Kita alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa? Indonesia ini adalah negara paling santai sedunia.
Orang Indonesia salah rantai Pak, orang Indonesia mah. Jadi henteu rariweuh kawas batur. Batur marek sakola digawe gitu tabut batbut tinggalnya ningali negara batur mah kitu tah. Orang Indonesia mah kalameh kitu tah. Nyala rantai sampai orang yang bunuh diri di Indonesia cuma 13 orang per tahun. Orang-orang di luar itu sampai 3.000 per tahun Pak yang bunuh diri. Urang mah ngan 13 jalmi satahun. Eta ge anu geus naik tower turun deui teu jadi. Naon margina bakat tingku kalem Indonesia mah. Sok ibu di mana aya pangajian bari heulai? Iwati di Indonesia. Di urang mah ngaji wae bisa bari nunutan. Di Batur mah teu kengeng kudah melong we Pak. Jumaahan ge teu kengeng Pak nunutan di Batur mah. Kudah melong kieu Pak. Kalau dia tidak melihat itu ada kamera langsung kelihatan itu. Ya, urang mah alhamdulillah ya. Makanya jangan ada tulisan tidak boleh tidur di dalam masjid. Kenapa? Nanti jadi bumerang karena yang ngadengikeun jumaahan sarare lolobana. Ya. Akhirnya nanti tulisan itu jadi kembali lagi ke kita Pak. Biarkan aja Indonesia santai, negara santai. Negara yang kita tidak riweuh kos batur. Kenapa? Kalau dibandingkan makanya apa yang ditakutkan? Ya, tindakan preventif ada nggak apa-apa, tapi jangan terlalu paranoid begitu ya. Jangan terlalu paranoid. Kalau terlalu paranoid kan kita ada capek juga Pak. Kita capek juga. Ya. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada waktu itu? Beliau membaca surat ayat Quran surat At-Taubah ayat 51. Dan pada waktu itu Umar bin Khattab bukan tidak tahu ada kasus ini. Dan ternyata ada surat At-Taubah kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, ketika ada wabah dimanapun, la yusibbana ila ma kataballahu lana. Tidak akan kena musibah itu kecuali dengan yang ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Artinya apa? Kalau orang tidak diizinkan oleh Allah nggak akan kena begitu aja. Itu teorinya Pak. Can diizinkan mah moal kena. Illa atau huwa maulana, serahkan semuanya pada Allah. Ini yang disebut imunitas itu. Ini yang disebut imaniyah wal imunitas gitu kan. Imanullah dan imunitas. Dan kata Allah huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Bagi orang mukmin itu sudah ada nilai ketawakalan kita kepada Allah. Artinya apa? Kita tidak perlu memberikan sebuah stimulus yang sangat lelah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan garansi kepada kita wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Apa yang dilakukan oleh Umar? Pak, sebagai bentuk tawakal. Tawakal itu adanya ada ikhtiar dari kita agar kita betul-betul bukan masalah Pak kena dan tidak kena, tetapi kita mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Nah ini yang harus digambarkan sehingga Umar bin Khattab mengatakan ada beberapa hal yang harus dipahami oleh kita. Yang pertama kata Umar apa? Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dengan kalimat bahwa kunci ketika seseorang itu dia akan bersih, dia akan terhindar, toharu kulla ajzadikum fa innallaha toharokum. Itu pertama. Kalau sekarang disuruh cuci tangan, kalau kata hadis qudsi disuruh wudu Pak. Sadayana sok. Cuci tangan mah sampai di sini ya. Kalau wudu kan berkumur-kumur, kan virus ini masuk lewat pernapasan. Makanya Nabi mengatakan tamat mado berkumur-kumur, walau istinsaq menghirup air ke hidung. Kan di sini juga berkumpul. Pak kuman kata Rasulullah, Pak inna syaiton yabitu ala khaisumihi. Ini setan-setan kuman di sini ngumpulnya. Makanya kita apa? Hirup air ke hidung gitu. Jadi wudunya dibenerin gitu kan. Kalau sekarang disuruh cuci tangan, Nabi masa dayana dipiwara. Lalu kemudian sebelum itu dicucinya digini selat-selati kan kata Rasulullah wa yukhallilu ashabi, kemudian ini selat-selati Pak ininya. Nah, Bu, kenapa? Karena di sini ada apa? Di sini kan ada apa? Jalur-jalur energi listrik yang berkaitan dengan virus di sini ada Pak. Makanya Nabi mengatakan kalau kalian itu apa membersihkan kotoran dengan tangan kiri, tapi kalau kalian makan dan minum dengan tangan kanan. Di sini oleh Allah Pak sudah dikasih. Digini-gini. Malahan bukan sampai sini, sampai sini. Alhamdulillah. Sampai sini Pak. Ilal adad. Rasul itu wal ghusala yadaihi ilal adad. Beliau membasuh kedua tangannya sampai sikut dilebihkan sedikit untuk menunjukkan apa? Nilai kesempurnaan dalam hal kita berbicara tentang apa? Toharu ajsadakum fa innallaha toharokum. Kalau kita membersihkan secara total dan sempurna, ku Allah disempurnakan, ku Allah dibersihkan pasadayana.
Setelah itu baru apa? Muka, Bu. Mukanya dari sini. Nah, dari sini ke sini. Ini kan muka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan seperti itu, diajarkan. Kemudian kata setelah muka lalu kita basuh tangan. Setelah tangan bagaimana, Bu? Lalu mengusap kepala. Kata Rasulullah, bada'a bi muqaddami ra'sihi summa aqbala bihima wa adbara bihima. Dari sini Pak, tarik ke belakang, kemudian tarik lagi ke depan. Itu kata hadis Rasul. Jadi bukan begini. Nggak ada yang begini, nggak ada dalilnya begini, nggak ada. Dalam hadis digini Pak, tarik ke belakang, wa adbara bihima wa aqbala bada'a minhu, kemudian tarik lagi ke depan. Itu hadis Nabi. Jadi Rasul prakteknya gini. Nah begitu. Kemudian wa adkhala udunaihi ataupun asobi udunaihi, lalu ini masukkan dua telinga ke sini, lalu angkat begitu. Ini kan udah sempurna, ya. Begitu. Jadi Pak, Ibu, ini bukan mengusap rambut, mengusap kepala, bahasanya juga bukan sya'run. Kalau sya'run rambut, kalau ini roksun. Roksun itu apa? Kepala, cuman kebetulan ada rambutan gitu. Ya. Makanya jangan diambil rambutnya, diambil kepalanya. Makanya begini langsung tarik ke depan. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu. Bagaimana Ustadz yang begini, yang begini? Itu pendapat Imam Syafi'i saja itu. Karena diambil bagi itu kasusnya adalah hadis yang binasyatihi, yaitu khusus bagi yang tidak bisa atau tidak bisa membuka kepala. Seperti ibu, bapak pakai imamah, itu kan nggak bisa Pak. Kalau dibuka, ibu pakai kerudung, ambil saja sedikit bagian depannya. Itu kan ada hadisnya. Bagi yang kita dibuka, kata Rasul, tarik begitu. Nah, ini sini ada apa namanya Pak? Di sini Bu, ada umumugis namanya. Ini umumugis. Umumugis ini kata Nabi, wa umumugis asyadul. Umumugis ini adalah apa? Pusat syaraf. Nah, di sini. Makanya diginikan oleh kita. Gitu punya. Matak bojo anu sering diusap mastakana eta sok lineuk hatena Pak. Nya kan hadis. Wamsah rosaha yalin qalbuha. Kalau ingin lunak hati istrimu, maka seringlah diusap kepalanya. Maka dia akan lunak hatinya. Tak kitu we Pak. Bojo mah sering dikitu we geura. Lalineuk ke hati. Moal lingas kana teh nya. Jadi lamun bojo hoyong jajan kamu kieu we kayak gitu. Pokok deui Pak. Usap kayak gitu. Eta teh mengurangi pengeluaran itu. Ya, ningali. Tuh, dan Nabi mah pinter atuh. Naon wae aya hadisna. Setelah itu apa? Kemudian pagosala rijlahu ilal ka'bain, lalu kemudian apa? Cuci tangan kakimu sampai apa? Dua mata kaki, disebutkan ka'bun. Kenapa? Ka'bun ini dalam bahasa terminologi bahasa Arab adalah apa? Sentral dia berkumpulnya energi listrik negatif dari dosa. Nah di sini ngumpulnya. Makanya ada sahabat Nabi yang wudhu kemudian tersisa sebesar ini di bawah dua mata kaki. Kata Rasulullah, wailul lil aqab minan nar, celaka dua mata kakimu di neraka katanya. Apa ya Rasulullah? Tuh sena kaliwat tuh dengan dua mata kaki kamu terlewat segede kieu Pak. Akhirnya kata Nabi, sempurnakan lagi wudhumu. Kenapa? Di sini disebut ka'bun. Ka'bun itu adalah energi berkumpulnya listrik dari sebuah kesalahan kita. Makanya Ka'bah itu disebut dari ka'bun. Kenapa disebut Ka'bah? Ka'bun. Karena setiap orang berkeliling Ka'bah setiap hari memakai dua mata kaki Pak. Dan di sini oleh Allah diampuni dosa-dosa orang. Betul kan? Orang yang tawaf kan diampuni dosanya. Diampuni oleh Allah dosanya. Setiap putaran diampuni dosanya. Begitu kan? Makanya doanya dari Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad cuman begini kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan di situ kuncinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu cukup begitu. Yang kedua, kalau kita berhubungan suami istri disuruh apa? Mandi kan? Oh, mandi itu bersih semua. Ya. Kalau tidak dapat air pakai apa? Kalau tidak ada air pakai apa? Tayamum kan? Tayamum pakai apa? Pakai tanah. Pakai debu itu. Dan tanah dan debu dipakai oleh hadis Nabi ketika apa? Idza walagopihil kalbu fi inahi ajakum falyagsilhu sab'a maratin. Apabila ada anjing menjilat wadah di antara kalian, maka anjuran Rasul adalah cucilah wajah yang dijilat anjing itu 7 kali, 6 kali dengan apa? Dengan air dan 1 kali pakai tanah. Kenapa? Karena anjing begitu mengeluarkan air liur itu mengeluarkan virus. Ya. Itu para ahli menyebutkan air liur anjing itu mengandung 18 virus yang nanti kalau dia itu menempel di wadah ini, maka wadah itu kalau dipakai oleh kita maka akan terjadi kanker rahim, kemudian kanker prostat.
Itu berdasarkan penelitian. Artinya Nabi udah pinter, Bu. Yang akan menghancurkan virus itu apa? Satu tuh air, yang kedua apa? Nah, air tanah. Jadi Allah hebat sekali. Orang tidak mendapatkan air itu pakai tanah, Bu, wudunya gantinya. Ya. Kenapa? Karena itu juga menetralkan itu. Makanya tara warudu atau itu mah. Ya. Tara wudu, tara sholatnya puguh atau sarariun. Udah mau ngadinten alhamdulillah. Ya. Kedua, kata Rasulullah, "Qul biyaminik wala ta'kul bisimalik, fa inna syaitan ya'kulu bisimalik." Awas, ini catat, Pak. Bukan masalah kita disuruh mencuci tangannya sebelum makan, tapi ada yang lebih esensi dari itu apa? Makan dan minumnya jangan pakai tangan kiri. Ya. Karena di kumah panangan ari ngaleutna kieu keneh. Kenapa? Ini kan di sini virus semua, Pak. Ya. Jadi bukan mencucinya. Bapak ibu mencuci pakai sabun lalu makannya begini, ya itu salah itu. Rasul melarang keras itu, nggak boleh makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Orang-orang di luar Islam itu nggak pernah merhatikan yang seperti ini, Pak. Makannya begini, apalagi setan dingperti, ya. Makan sambil berdiri, kemudian pakai tangan kiri itu udah keluar semua itu. Kenapa? Umar bin Khattab mengatakan untuk mengantisipasi atau antisipasi virus yang akan masuk, yaitu amwas, kata Umar, maka kalian jangan makan dengan tangan kiri. Dan Rasul mengatakan fa inna syaitan yaqulu bisimali. Karena setan itu dia makannya dengan tangan kiri, minumnya dengan tangan kiri. Jadi Bapak Ibu, yang ditekankan oleh kita bukan masalah cuci tangannya, tapi makan dan minumnya dengan tangan kanan. Itu pokok itu. Itu sangat pokok sekali. Ya. Makanya Imam Yusuf Qaradawi kalau tidak salah, orang yang walimah siapkan kursi untuk orang itu makan dan minum duduk. Kenapa? Karena orang yang mengadakan walimah tidak menyiapkan kursi orang untuk makan dan duduk, maka setiap orang yang makannya berdiri, maka dosanya semua itu masuk kepada orang yang mengadakan walimah itu. Dosa tuh, Pak. Maka Bapak lamun bade hajat siapkan kursi, Pak. Kasihan. Karena ada ustadz yang datang ke sana mau makan dan minum, lalu dia tidak ada kursi, kemudian harus cingogo, nyiksa ka kiai gitu. Ya. Nggak boleh itu ya. Jadi Ibu, kalau Ibu ngadain walimah, siapin kursi, itu pokok itu, supaya mereka duduk, Pak. Adapun sudah disiapin mereka berdiri, itu urusan lain. Itu dosanya bukan kita. Tapi kalau dia ataupun kalau yang walimah tidak menyiapkan kursi untuk orang makan dan minum, itu dosa, Pak. Kata Yusuf Qaradawi, maka setiap orang yang makan dan minum dengan berdiri, maka orang yang walimah dapat dosanya. Ya. Artinya apa? Ini sangat hati-hati sekali. Lah mereka itu standing party, Bu, udah biasa. Acara-acara apapun tidak pernah berduduk mereka. Ya udah kena yang seperti itu, Pak. Nah, jadi ini, Bu, yang paling pokok ya, bukan masalah ininya, bukan masalah cuci tangannya, tapi apa? Itu makan minumnya dengan tangan kanan, ya. Insya Allah begini, Ustadz, betulkah ini? Minimal, Pak, kalau kita sudah mengikuti Nabi dapat pahala itu aja lah, ya. Adapun nanti masalah penyakit masuk dan tidak, itu urusan lain, Pak, ya. Karena kan tadi kata Rasul, la adwa ila biidni, kalau tidak diizinkan oleh Allah ya tidak kena, begitu kan. Begitu kita udah makan dengan tangan kanan lalu masih kena, itu urusan lain, kita udah dapat pahala, begitu kan. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, waladina li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yang ketiga adalah apa? Berhubunganlah dengan istri yang halal, maka itu adalah antivirus. Sebetulnya virus yang tidak pernah beres-beres sampai saat ini apa? HIV. Ya, AIDS, Pak. Ini nggak beres-beres sampai sekarang. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang melakukan hubungan seks di luar apa? Di luar nikah, Pak. Masih ada orang yang berzina. Padahal kata Umar bin Khattab, saya mendengar ayat Quran, waladina li furujihim hafidun, yang kesananya ghairu malumin pamanibtago waru azalik paulaika umulah adun. Itu bahasanya. Artinya apa? Ternyata istri kita yang sah, Pak, itu membuat antivirus. Ya, itu antivirus, Pak. Jadi kalau Bapak mau makan, pegang saja istri, itu mati virusnya. Ya, ada barudak ayeuna mah ari keur bobogohan dicarabakan geura punya.
ari geus kawin geura dikepeskeun tuh sok tibaralik, padahal eta lanongna teh Pak, istri kita itu apa? Itu akan membuat kita kabal itu ya. Kenapa? Karena kan Allah yang ngajarin. Quran saya baru baca bahwa ternyata walladzina li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Gitu we. Jadi kekepan we bojo Pak, virus teh lingas engke virus teh naonnya. Nah begitu. Makanya kalau ada orang yang belum menikah ataupun ada kakek-kakek yang tidak menikah, itu biasanya rada ririwit saeutik. Tasigana teh aya antivirusna meureun panya. Tah lanongna kumaha? Da eta tikahkeun engal. Bisi aya aki-aki ririwit tikahkeun. Kayak gigrajo jag-jag deui Pak. Pasian 17 tahun geus sok. Nah, engke jo jag-jag deui we. Bu, begitu Bu ya. Nanti kuncinya di sana. Ini Quran yang Rasulullah atau Umar bin Khattab menyampaikan lewat ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita memiliki kunci begitu ya. Kenapa? Karena kejadian ini tahun 18 Hijriah dan terjadi langsung di depan Umar bin Khattab. Sok bade naon deui Pak ayeuna? Aya sadayana dina Qur'anna, dina hadis ge aya. Ya, Bu ya, enggak perlu khawatir sebetulnya. Kita sudah ada. Kemudian yang selanjutnya apa? Mana qasat shadaqatun min mal. Kata Umar bin Khattab, orang yang dia bersedekah, maka itu akan membuat kekebalan tubuhnya jadi bagus. Pak lihat Pak ya? Orang yang banyak sedekah, orang yang banyak infak, itu kan beda. Ya. Jeung jelema nu medit mah geringan. Nah, kita tamatak disebut lagi merengkel, cap jahe, kieu Bu. Tapi kalau orang yang dia itu banyak sedekah, itu disebutnya al-basit. Nah begitu Pak, dibuka ininya ya, tuh kalaluar ku urang, sodako, infak, zakat, kaluar-luarkeun. Kenapa? Ada harta yang kita keluarkan, maka itu terjadi penyumbatan di syaraf. Makanya jangan aneh kalau orang tidak pernah menginfakkan hartanya, ada kemungkinan penyakitnya lebih berat, ada kemungkinan buat apa mengganti dari sesuatu yang seharusnya keluar dia tidak keluarkan. Saya kira itu. Dan di luar dugaan Umar bin Khattab menyampaikan di antara alam dunia sudah kuat atau tua, kata Umar, wahumal kuruna, nanti akan ada virus corona. Itu kata Umar. Jadi istilah corona dari Umar bin Khattab. Umar menyebutnya humal kuruna. Ya, huma itu kuman. Kuruna itu bahasa kaf, ro, waw, nun, alif, itu ditulisnya seperti itu. Jadi bukan sekarang itu bahasa itu. Saya tidak bisa menerjemah yang lain kecuali dibaca kuruna. Ya mungkin corona. Jadi Umar yang ngomong seperti ini. Walau alam bisawab, dan Umar menyampaikan tips trik menghadapi hal yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira virus-virus ini juga Pak terus akan berkembang sampai hari kiamat. Karena nanti kata Rasulullah, la yakhluqu ummati illa bi ta'ni wa ta'un. Tidak akan hancur umat Islam kecuali oleh dua. Pertama adalah apa? Oleh ta'ni, fitnah. Yang kedua oleh ta'un, virus. Jadi orang Islam itu matinya itu oleh itu Pak. Satu oleh fitnah, yang kedua oleh virus. Jadi sampai hari kiamat ini akan selalu ada. Jadi sebetulnya tidak perlu rame ribut, biasa we lah nya. Biasa we, Bapak Ibu tuang biasa we teu naon nya. Jalalan we entong jadi harariwang nya. Nuang ieu jadi hoream, nuang ieu jadi hoream, nuang ieu jadi hoream. Tungtung nama teh sagala dituang, ngagoler we ibunya gering. Nah, kita kan jadi capek sendiri Pak kalau seperti itu. Dan falyatawakkalul mu'minin, berlindung kepada Allah. Ada doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal jubni wal kasali wal azzi wa galabatid dain. Kata Rasulullah, seringlah Anda berdoa meminta perlindungan kepada Allah, karena tidak ada yang lebih sempurna kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya membahas materi ini, iman itu akan menguatkan imun. Kenapa? Karena dalam Quran surat Fussilat ayat 31 Allah memberikan sebuah penekanan yang sangat hebat. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihil malaikat alla takhafu, temenang loba kasieun, wala tahzanu, tidak perlu kita bersedih, wa absyiru bil jannati, nanti oleh malaikat akan diberikan perlindungan langsung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kuncinya di sana ya.
tidak perlu kita panik, berjalan seperti biasa saja. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Ada satu kata kunci, kata Umar bin Khattab di akhir beliau menyampaikan ketika terjadi wabah Amwas pada waktu itu. Beliau menyampaikan, Shadaqallahu wa kadzaba batnah. Beliau ingat sabda Nabi, kalau ada penyakit masuk kepada kita, jangan salahkan sebabnya, karena Allah itu maha benar, tetapi salahkan perut Anda, karena perut Anda yang berdusta. Bu, lamun asam urat tong nganyalahkeun kacang, naon sababna? Bongana kacang bek dipelak, geus dipelak dipetik terus didahar, terus asam urat, cek kacang teh jeung nyalahkeun abdi atuh nya. Engke kacang panjang lila-lila disalahkeun we mah palaronok Pak. Kenapa? Kata Nabi, wa kadzaba batnah, yang salah adalah perut Anda, bukan makanan ini Pak. Lamun bapak nuang daging domba jauh darah tinggi, nu salah lain domba lain. Cek saha daging domba nyababkeun darah tinggi, bisi teu percanten sok ngobrol jeung domba nya. Nang urang majul aya senatina nahar dahar daging domba, enggak ada. Kata Nabi, Shadaqallah wa kadzaba batnah, yang salah itu Allah itu maha benar, selama dia halal itu tidak ada masalah. Tetapi kata Rasul, wa kadzaba batnah, perutmu yang bermasalah, perutmu yang berdusta, kata Nabi. Artos banyak bisi ibu nuang rujak jauh nyalahkeun rujak lain, nyeri beuteung mah eta mah geus perut urang we. Buktinya kalau ada orang yang keracunan, kenapa yang keracunannya tidak semuanya? Berarti yang keracunan itu perutnya sedang bermasalah. Begitu aja. Jadi kita tidak menyalahkan takdir, tetapi yang disalahkan adalah apa? Wa kadzaba batnah. Ini bagus sekali dari Rasul ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Asal, yaitu tentang bagaimana Rasulullah memberikan perhatian kepada kita. Ibu nuang naon ge mangga, engke lamun aya panyawat tong nyalahkeun dahareun, patuangan urang we geus teu cocok sakitu we nya. Matak lamun teu cocok urang nuangna kudu hati-hati, tah geus teu cocok nu eta teh meureun nya. Tah eta matak alhamdulillah tadi urang mah seng we asup keneh nya. Kapal selam lebet keneh banyak. Berarti apa yang salah? Tidak ada yang salah di makanan. Yang salah itu adalah perut kita. Jadi itulah mungkin Pak, Ibu, mohon maaf ini saya tidak melanjut atau tidak sampai jam 6, karena jam 6 saya harus ngisi di Pamengpeuk Banyaran. Mudah-mudahan kejar waktunya, karena waktunya dikejar-kejar. Begitu aja Pak ya. Insya Allah nanti kesempatan yang akan datang saya dapat bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat walafiat semuanya. Allah turunkan berkah bagi kita semuanya, dan Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.